Udah mulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sartika, doa nak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke. Berdoa sudah, ibu harap kalian juga sudah sarapan. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa-jiwa yang kuat untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sekretaris siapa yang tidak hadir? Nak? Ada, Bu. Bagus. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini pelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan pelajaran minggu lalu. Nah, sebelum kita mulai, ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Oke? Ibu akan membagi kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 3. 1, 2, 3, 4, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, di sana? Bisa, Bu. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menemukan struktur teks eksposisi yang telah dibaca, kemudian menyusun teks eksposisi. Sebelum menemukan struktur teks eksposisi, tentu kalian sudah mempelajari apa saja struktur eksposisi itu. Ada yang masih ingat apa saja struktur eksposisi? Saya, Bu. Apa sih, Nak? Ada titik, Bu. Nah, bagus. Ingatan kamu sangat kuat ya, Nak. Iya, Bu. Makasih. Apa lagi? Bu. Argumentasi. Oh, bagus sekali. Oh, yang mana? Ada lagi satu lagi? Enggak tahu. Apa? Yes. Penegasan ulang, Bu. Bagus. Buis. Nah, Headmaster. di sini kita akan menemukan struktur teks eksposisi. Judul dari teks eksposisi itu ialah Fakta Hukum di Indonesia. Adapun tesisnya siapa yang ingin membacakan? Bacakan Setika. Tesis. Semestinya hukum di negara Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah secara tegas mengatur hukuman untuk para pelaku tindak kejahatan. Akan tetapi pada faktanya kerap kali terjadi ketidakadilan terhadap hukum yang bisa merugikan banyak orang. Hukum bisa saja tegas, akan tetapi menjadi mendadak tumpul ketika dihadapkan dengan uang. Itulah yang terjadi pada saat ini. Nah, yang dibacakan oleh teman kalian si Etika itu adalah merupakan bagian tesis. Ada yang mau membacakan paragraf kedua? Nah, Widya? Ya, argumentasi bukan menjadi rahasia umum lagi jika para koruptor di Indonesia menerima hukuman yang kelihatannya terbilang sangat ringan. Bahkan ada pula koruptor yang mendapatkan tunjangan berupa fasilitas yang sangat mewah, padahal sudah dianggap merugikan masyarakat dan negara. Paragraf ketiga, Sela. Hukum di Indonesia dapat dibilang hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Contohnya kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri beberapa kayu. Dia terancam dengan hukuman selama kurang lebih 5 tahun penjara. Sungguh sangat ironis dan tidak adil apabila dibandingkan dengan hukuman para koruptor yang tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuatnya terhadap negara. Nah, yang dibilang Sela itu adalah penegasan ulang. Mari kita tes satu contoh lagi ya, Nak, agar kalian lebih paham. Nah, kali ini manfaat sirih merah. Pada Farida, tolong bacakan Nak, paragraf pertama. Sirih merah merupakan jenis tanaman yang biasa dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Tanaman ini dapat dibudidayakan untuk persediaan tanaman obat. Salah satu tanaman obat ini memiliki banyak sekali fungsi dalam dunia kesehatan. Nah, paragraf pertama itu apa, Marina? Paragraf kedua hari ini bacakan, boleh, Nak? Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tanaman ini
sering menjadi obat diabetes, kanker, bahkan obat ketumbe. Selain itu bisa menyembuhkan keputihan di permukaan. Banyak yang menggunakan tanaman ini dengan cara mengambil daunnya, lalu diolah lewat dengan direbus. Tanaman ini memiliki kemampuan menjadi obat karena memiliki senyawa aktif yang terkandung di dalamnya, seperti atsiri, polipen, eugonur, dan lain-lain. Nah, paragraf kedua itu apa, Alfiza? Argumentasi. Paragraf ketiga, siapa yang ingin bacakan, Surya Fia? Corona deh Bu. Maka dari itu disimpulkan bahwa sirih merah bisa digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit dengan cara tradisional. Nah, paragraf ketiga merupakan Rajin struktur teks eksposisi, ada tesis, ada argumentasi, dan penegasan ulang. Udah paham kalian anak-anakku? Sudah. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang cara menyusun teks eksposisi. Teks eksposisi itu tidak bisa disusun asal-asalan. Kita tidak boleh langsung membuat asal-asalan gitu. Ada tata caranya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama adalah menentukan topik. Nah, menentukan topik di sini kita harus mencari apa permasalahannya. Permasalahannya bisa permasalahan sosial, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Kalian bisa mengangkat di lingkungan kita, juga bisa di sekitar lingkungan kita. Nah, yang kedua kita mengumpulkan bahan dan data. Tidak bisa teks eksposisi itu kalau tidak dikumpulkan bahan dan datanya, karena ini untuk menunjang argumentasinya. Nah, dari mana berasal dari bahan dan data itu, Bu? Kita bisa membacanya dari artikel, dari koran, ataupun dari jurnal-jurnal. Nah, kita bisa menemukan bahan dan data tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Apa saja itu kerangka tulisannya, Bu? Kerangka tulisannya itu adalah tesis, ada argumentasi, dan penegasan ulang. Kalau tidak ada tesis, tidak ada argumentasi, dan tidak ada penegasan ulang, mustahil itu disebut dengan teks eksposisi. Maka cara kita menyusun teks eksposisi, kita harus membuat kerangka. Apa aja kerangkanya tadi, Yola? Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Perhatikan ya, Nak. Yang kemudian mengembangkan tulisan. Setelah topik kita setelah topik kita temukan, bahan dan data sudah ada, kerangka tulisan sudah kita buat, maka kita kembangkanlah tulisan tersebut menjadi teks eksposisi. Dan ada yang ingin ditanyakan? Ibu akan membuat kuis. Sebelum Ibu membuat kuis, ada yang ingin ditanyakan? Oke, masing-masing kelompok bisa maju ke depan, Nak. Perwakilan. Ibu akan membuat kuis. Nanti ditempel-tempel. Kalau kita kerjain, nanti kalau kita menang kita dapat momen terempel. Iya boy, udah koi aja. Jangan buka dulu ya, Nak. Nah, ini adalah perintah dari cara bagaimana cara mengerjakannya. Kita letak di sisi kiri sebelah kiri ya, Nak, isunya biar rapi. Di sebelah kiri, Nah, Nak. di samping paragrafnya itu taruh letak keterangannya. Apakah dia paragraf apa? Nah, Oh, di sini. iya, Bu. Iya, Bu. Cepet Siapa juara yang 1 dapat paling rapi, permen. paling cepat dan sampahnya tidak berserakan, Ibu kasih hadiah. Oke, bisa dimulai, Kak. Waktu kita sudah banyak-banyak. Sekarang. Cepet buka. Tulis sampingnya, Bi.
Ini tesis. Terbalik, ini di tengah loh. Ini di tengah. Nah, ada bacaan di belakang. Alah, lama kali itu pun. Aduh. Nah, argumen. Ini. Apa satu lagi? Itu. Penegasan ulang. Cepat tunjuk tangan, Wit. Bu, kelompok kami udah siap. Lari. Pakai itu aja, lengketan itu nanti lengket di papan tulis. Itu lupa. Ikat. Iya kalau nggak rapi ya nak. Tidak pernah. Gak ada lengketan satu lagi, Bu. Randy nyerobot. Udah cantik, coba ini punya kita yang paling hancur. Dia mah kau. Sampai kumpul ya, we. Bu, kami rapi, Bu. Gak ada sampah, Bu. Dia motong, Bu, di depan. Bu, itu di depan, Bu. Maha melihat ini. Kelompok berapa ini nak? Kita kan 5. Ini 6. 5, Bu. Ini kelompok berapa? 3, Bu. Hari ini udah menang rapi. Ini kelompok 6 Bu. Ini 2. Kelompok 1 ini baru rapi. Iya. Pakai itu tempelan. Tempelan aja. Ini semua. Nah, ini kan soalnya tadi. Iya, Bu. Oke. Dari kelompok berapa yang ingin membacakan? Kelompok 3, Bu. Oh, bacakan. Manfaat lidah buaya. Tesis. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menimbulkan rambut, 13. tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Sudah? Nah, siapa yang membuat sejak zaman dulu itu jadi tesis? Ayo, Bu. Semua ya. Iya, Bu. Pintar semuanya, Bu. Iya, pintar semuanya. Argumentasi siapa yang ingin bacakan, nak? Panjang aja. Ya, saya aja, Bu. Ya, baca. Siapa yang ingin membacakan? Lydia? Baca. Argumentasi, walau sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai manfaat tanaman tersebut. 1. Bagian tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat ampuh untuk mengobati bekas luka karena cedera ataupun luka karena cinta. Kedua, lidah buaya juga dikenal bersifat anti-inflamasinya. Dengan kata lain, tanaman ini memiliki kemampuan untuk memperlambat peradangan karena adanya asam lemak. Mengoleskan gel lidah buaya bisa mencegah atau menghentikan peradangan yang disebabkan oleh cedera dan lain sebagainya. Ketiga, lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Lidah buaya juga sangat baik untuk mengatasi sembelit. Terima kasih. Sampai terakhir aja. Penegasan ulang sudah sangat jelas. Lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Ternyata alam sangat lengkap menyediakannya untuk kita.
Oke, ternyata kalian semua benar ya nak ya. Iya Bu. Iya Bu, kalian semua benar. Dan ibu lihat yang paling rapi adalah kelompok 3, 2. 5 Bu. Siap pertama, Bu. Siap pertama Bu. 5 Bu. Nah, di sini kan ibu tadi sudah bilang paragrafnya diletak sebelah kiri. Tulisannya di sini. Ini udah tidak termasuk. Ini termasuk, tapi tidak rapi. Kurang rapi. Nah, ini tidak ada keterangannya. Udah rapi. Ini juga rapi. Tapi yang juara 1 adalah kelompok 4. Kelompok 4 sama kelompok 2 Iya, bagi-bagi nanti ya. belajar yang rajin ya. Oke, masih ada yang belum paham? Bagaimana cara menyusun teks eksposisi? Paham Bu. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Iya, lagi. rasanya pembelajaran kita sudah mau selesai nak. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya Bu. Nah, Randy. Struktur teks eksposisi itu memiliki 3 struktur, 1 tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang, di mana teks eksposisi itu telah dijelaskan bagaimana cara langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Yang pertama itu menentukan topik, yang kedua mengumpulkan bahan dan data, yang ketiga membuat kerangka tulisan, dan yang keempat mengembangkan tulisan. Oke, tepuk tangan untuk Randy. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa belajar ya nak, sering-sering membaca teks eksposisi. Banyak sekali jenis-jenis teks eksposisi lainnya nak. Iya, Oke, Bu. minggu depan kita ketemu lagi ya nak. Berdoa dulu ya sebelum menutup pelajaran. Marina pimpin doa nak. Oke, jika ada salah kata ibu minta maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.